Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriansa Subarna dengan nomor induk mahasiswa di 055636361. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas 2 jaringan komputer. Sini kita lihat pertanyaannya di e-learning tugas 2. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan itu 1 CD, CLS, CLS, dan segala macam sampai nomor 20 yaitu di net. Saya akan melihat panduannya dalam panduan praktik. Langsung saja kita buka, kita cari CMD AK command prompt. Pertama kita masukkan perintah cd. CD di sini perintah untuk pindah-pindah directory. Lalu yang kedua ada CLS. CLS adalah singkatan dari clear screen. Terus itu untuk digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Lalu kita masuk ke CLS slash tanda tanya. Sini keterangannya, ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Lalu masuk ke dir slash tanda tanya. Nah, di sini untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Terus selanjutnya kita masuk ke ipconfig. Di sini akan memunculkan perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan waktu sewa IP address. Terus yang berikutnya itu ada ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS, maupun MAC address yang digunakan. Lanjut ke ipconfig. Set ipconfig tanda tanya. Sini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Lanjut ke ipconfig release. Oh, maaf, saya lupa. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Terus kita masukkan ipconfig/renew. Keterangan di sini adalah digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Lalu ada ipconfig display DNS window IP configuration.
ipconfig//dns successfully flushed the DNS resolver cache. Masuk ipconfig//dns. Terus selanjutnya kita masuk ke perintah ping. Ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Terus setelah ping kita masukkan netstat. Digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai. Netstat A menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Netstat E, kita copy aja biar cepat. Menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. And menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Menampilkan proses ID untuk tiap-tiap koneksi. Menampilkan statistik per protokol. Netstat R. Nah, di sini menampilkan routing table. Lalu masuk ke netstat P yang terakhir. Di sini kita akan coba menjalankan perintah sesuai dengan panduan praktek untuk nbtstat. Lalu jalankan nbtstat A. Saya akan menampilkan layanan. Lalu nbtstat -r nbtstat r kecil, lalu nbtstat r besar, itu purge nbtstat double r. Masukkan nbtstat s
kecil. Di sini untuk menampilkan sesi BIOS dan upaya untuk mengubah IP jarak jauh menjadi nama. Lalu masukkan nbt start S kapital. Ini menampilkan sesi yang sama seperti parameter S kecil. Perbedaannya adalah komputer jarak jauh akan dicantumkan berdasarkan alamat IP. Lalu selanjutnya kita masuk ke path tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Coba kita gunakan sesuai dengan yang tercantum di dalam modul. Ini bisa pakai sistem. Kita nggak bisa. Maaf. Lalu masuk ke pathping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Lalu kita dapat analisa nama domain dengan NSLookup. Coba kita masukkan NSLookup google.com. Sini keluar angkanya. No one can find google.com. The response from server. Sini langsung masuk ke Nets. Coba kita gunakan sesuai dengan contoh. Nah, dari panduan praktek. Ya. Available. Lalu kita hapus secondary IP address-nya. Oke. Lalu di sini ada perintah mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP. Ya, kita lanjut masuk ke route. Route print untuk mendapatkan perintah sewaktu route table. Coba sini. Route print. Ya. Route print. Sini masuk rute add. Rute add kita ikuti petunjuk sesuai dengan modul.
Selanjutnya kita masuk ke rute delete, kita copy, version. Langsung kita masuk ke menu net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi dan mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Coba kita masukkan net. Ya, di sini ada komputer, konfigurasi, continue file, group help, dan lain-lain. Terus kita masukkan net time. Could not locate a time server. Terus kita masukkan net user. Lalu kita masukkan menu perintah net stop times. System error 5 has occurred. Terus kita masukkan perintah net stop net start times. Kembali layanan. Access denied, ditolak. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas 2. Saya Afriansa Subarna undur diri. Terima kasih dan mohon masukannya di kolom komentar apabila ada penjelasan atau tentang pembawaan materi saya yang salah dan tidak berkenan, mohon diberikan komentar. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.